Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Nur Oktaviani dengan NIM 252100084, kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan tahun 2025. Nah, di sini saya akan melakukan live reaction terhadap podcast yang berjudul Pembahasan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, saya akan menyimak sambil memberi tanggapan secara langsung sesuai dengan isi yang disampaikan dari podcast tersebut. Nah, tujuan saya melakukan ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keterampilan Menyimak dengan dosen pengampu Ibu Aurelia Saktiani MPD. Oke, sekarang kita lanjut saja simak video podcast yang akan dibahas. Oke, kita putar dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. One Big Podcast ngomongin apa aja hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber hebat dengan Ibu Devi Agustin. Hari ini kita akan mengobrolkan masalah penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di SMK Meji itu seperti apa. Nah, baik Bu Devi, bagaimana, apakah anak-anak di SMK Meji ini sudah menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dalam pembelajaran? Bagaimana? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama ini, sebagian anak sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tapi belum tentu benar ya, Bu Rima. Ya, Karena tidak semua yang baik itu pasti benar. ya, benar. Jadi mereka sudah menerapkan bahasa Indonesia dengan baik. Namun sebagian besar juga masih terpengaruh dengan lingkungannya dan lebih sering menggunakan bahasa daerahnya. Meskipun istilahnya kalau kita sebagai guru sudah ngobrol ke mereka pakai bahasa Indonesia, tapi kalau lingkungan tidak mendukung, ini tadi yang jadi masalah. Ya, pasti berpengaruh ini. Iya. Nah, dari penjelasan yang barusan disampaikan oleh narasumber, saya menangkap bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam aktivitas siswa, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, pernyataan ini termasuk fakta umum karena sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar pendidikan, seperti itu. Kita lanjut ke videonya. Kemudian Ibu, kalau menurut Ibu Devi itu faktor apa saja Ibu yang sangat mempengaruhi mereka belum bisa menerapkan pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Itu tadi yang pertama pastinya dari lingkungannya mereka. Ya. Itu pasti jadi faktor yang utama ya. ya. Baik di lingkungan rumah mereka maupun di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah mereka terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah, otomatis ketika bergaul pun mereka juga menggunakan bahasa daerahnya. Untuk yang kedua, di lingkungan sekolah, insya Allah kalau di sekolah sudah membiasakan anak-anak untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kembali lagi ke anaknya. Kalau mereka tidak ada keinginan untuk penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak akan berhasil ya. Iya, seperti itu. Kemudian anaknya. Iya. Kemudian dari faktor usia, harusnya seusia mereka itu sudah paham bahwa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia ini untuk nantinya. Karena mereka ada di lingkungan SMK, yang pastinya nanti ketika kerja atau wawancara kerja tetap harus menjawab semua pertanyaan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bu Rima ya. Iya, karena nggak. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh narasumber tersebut, bahwa menurut saya itu juga memang benar karena bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menjadi kebiasaan. Contohnya misalnya kalau kita di lingkungan rumah kita menggunakan bahasa daerah, otomatis itu juga akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan terus dilakukan dan akan terus terbawa misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun karena ada faktor kebiasaan. Nah, narasumber ini menjelaskan kebiasaan siswa adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari yang tidak selalu formal. Nah, saya menilai pernyataan dari narasumber ini termasuk dari pengalaman atau pengamatan, sehingga ini tuh termasuk opini yang menggambarkan realitas
sosial seperti itu. Kita lanjut saja, putar lagi videonya. Mungkin pakai bahasa Jawa ya. Iya, seperti itu. Iya. Kemudian Ibu, dari faktor-faktor tadi itu, adakah metode yang bisa sebagai guru bahasa Indonesia yang bisa kita terapkan agar anak-anak itu sedikit mulai mengubah kebiasaan mereka sehingga bisa memakai bahasa Indonesia? Kalau di kelas saya, di kelas bahasa Indonesia yang saya ajar, kebanyakan dari anak-anak ini saya minta untuk presentasi atau memperkenalkan diri di depan kelas, di depan teman-temannya untuk menggunakan bahasa Indonesia ini tadi Bu Rima. Hanya perkenalan saja lah, dimulai dari situ. Itu pun terkadang beberapa anak merasa tidak pede dengan penggunaan bahasa Indonesianya, dengan alasan dialek mereka atau logat mereka masih ada. Padahal kan memang logat ini memang akan selalu melekat. Masih malu apapun begitu ya. dia. Sefasih apapun ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia tetap ada logat yang mengikuti. Seperti saya ini karena saya orang Jawa, apalagi saya Jawanya Surabayaan, otomatis ada medoknya, istilahnya seperti itu. Nah, dari sini narasumber ini menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi narasumber ini membiasakan kepada siswanya untuk menggunakan bahasa Indonesia ini dengan cara beliau mengajar siswanya dengan cara presentasi, dan ini juga bisa menjadi sesuatu kebiasaan agar siswanya bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, dari sini saya mengidentifikasi ini sebagai opini normatif karena berisi anjuran, bukan paparan data atau dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya kita putar lagi. Lalu Bu Devi, untuk yang sekarang nih kan anak-anak muda ya pasti mengikuti perkembangan zaman. Kalau menurut Devi, bahasa gaul yang mereka gunakan ini yang bagaimana? Menurutnya itu apakah pantas atau tidak seperti itu? Bahasa gaul yang digunakan oleh anak-anak selama di sekolah, selama jam pelajaran saya rasa mereka masih menggunakan bahasa gaul yang dalam taraf kesopanan aja, tidak sampai yang ketika mereka ada di kafe nongkrong kali ya Bu Ima. Kalau mereka di luar lingkungan pendidikan mungkin beda lagi bahasanya. Kalau di kelas saya, anak-anak alhamdulillahnya mereka masih menggunakan bahasa gaul yang tidak terlalu neko-neko, yang maksudnya sama guru elo gue yang ada. Nah, dari cara narasumber menekankan penjelasannya barusan, terlihat bahwa penggunaan bahasa baku ini memang dianggap sangat penting dalam konteks pembelajaran siswa. Nah, saya melihat adanya sudut pandang pendidikan formal yang menekankan keteraturan bahasa sebagai standar utama, seperti contohnya yang tadi sudah disampaikan, boleh saja menggunakan bahasa gaul tapi masih dalam standar yang normal seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Lalu untuk masalah nilai ini Bu, kan banyak orang tua yang selalu mendoktrin anaknya ini, kamu harus mempunyai nilai yang bagus. Nah, kalau menurut Ibu Devi itu, apakah nilai itu juga semua kesuksesan anak itu dipengaruhi oleh nilai? Seperti itu Bu Devi. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya prosesnya yang lebih dihargai daripada nilai akhirnya. Memang nilai akhir itu diperoleh dari proses. Tapi kalau hanya tugas mereka yang bagus, tapi selama prosesnya mereka kurang bagus, ya sudah nilainya tetap akan jelek. Tapi setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak bisa dinilai karena nilai bahasa Indonesianya jelek, maka anak ini tidak pintar, tidak seperti itu. Jadi setiap anak pasti memiliki bidang apa yang diminati, itu biasanya yang lebih unggul daripada bidang yang lain. Tetap dihargai aja, seperti itu Prima. Oke, untuk yang terakhir ini Bu Devi, adakah pesan-pesan untuk anak-anak di SMK Besi ini? Ya, perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional. Jadi ada baiknya setiap anak belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Seperti itu, tidak usah malu benar atau salah, karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya baik asalkan bahasa itu digunakan pada tempatnya, seperti itu ya. Nah, terima kasih Bu Devi sudah menemani. Nah, ini
ini sudah di pembahasan terakhir. Nah, secara keseluruhan, penjelasan narasumber disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan dunia pendidikan. Nah, namun sebagai pendengar yang kritis, saya mencatat bahwa argumen yang disampaikan belum disertai dengan data empiris sebagai penguat. Nah, selanjutnya, sebagai penutup, melalui proses menyimak video ini, saya memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan siswa, khususnya dalam konteks formal. Namun saya juga menyadari bahwa penggunaan bahasa siswa ini dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya seperti itu. Nah, dan juga live reaction ini melatih saya untuk menyimak secara aktif, memahami isi pembahasan, serta sudut pandang narasumber secara kritis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.